Udah selesai. Duduk. Ya, silakan duduk. Siap gerak baru kayak gitu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. 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 Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Udah sarapan di rumah? Belum, ada yang udah. Yang belum udah bawa bekal? Nah, semuanya udah pakai sepatu? Ada yang pakai sepatu? Coba cek lihat dulu bajunya udah rapi belum? Sudah. Ada yang bajunya basah? Lagi ada mainan? Nah, oke. Siapa aja yang hadir hari ini? Vika sama? Depan Vika, ada kabar? Enggak. Depan? Sakit kakinya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang data. Tapi sebelum kita belajar tentang data, biasanya kita ini dulu ya. Ada yang hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, kalau hafal berdiri semuanya. Kita mulai nyanyi berdiri. Oke, kita mulai nyanyi Garuda Pancasila. Oke, Pak dulu. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kasih. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, teman-teman. Masih ingat kemarin belajar sama Pak Agung, belajar tentang apa? Data. Ngapain aja? Membaca data. Kemudian belajar mengumpulkan data. Hari ini kita akan belajar tentang menjadikan data. Kenapa? Kalau kita sudah tahu berapa banyak makanan atau makanan apa yang disukai sama teman-temannya, bagaimana cara apa kemarin? Bagaimana caranya biar data tersebut mudah untuk dibaca? Maka kita perlu bertanya untuk mengumpulkan. Kalau sudah terkumpul, perlu menyajikan. Berapa bentuk menyajikan data kemarin? 5. Apa aja? Lingkaran, satu lagi batang. Ada di 5. Oke. Kalau sudah terkumpul datanya, maka kita harus sajikan biar mudah dilihat. Maka hari ini kita belajar mengumpulkan sekaligus menyajikan data biar kalau kalian jadi pedagang, kalau kalian jadi pengusaha, kalian tahu makanan apa yang harus dijual, makanan apa yang paling disukai sama teman-temannya. Oke. Hari ini kita belajar tentang mengumpulkan. Cara mengumpulkan data, ayo ingat. Cara mengumpulkan data kemarin ada berapa? 2. C. D. Kalau mengumpulkan data secara langsung, bertanya langsung. Bertanya langsung, termasuk
termasuk yang primer. Kalau yang tidak langsung sekunder. Hari ini kita akan belajar mengumpulkan data dengan cara yang ini. Cara apa? Primer. Oke. Kemudian ada 5 jenis cara menyajikan data. Ya. Kalau yang bentuk tabel sudah tahu semuanya? Sudah. Bisa buat? Gampang ya. Yang bentuk tabel. Kalau diagram gambar, gampang juga ya. Sama kayak tabel, cuman jumlahnya diganti dengan simbol gambar. Tapi kalau kita bikin diagram batang, diagram batang itu, diagram batang. Apa yang pertama kali kita harus bikin? Ada yang tahu? Kita bikin 2 garis vertikal dan garis horizontal. Garis apa namanya? Vertikal. Namanya garis horizontal. Setelah kita bikin 2 garis, kita bikin garis bayangan ya, garis titik ya, buat menyatakan banyaknya. Garis bayangannya, misal bikin di garis vertikal ini kita di tempat garis vertikal itu menyatakan banyaknya data. Garis ini banyak data. Data tulisannya banyak data. Kalau yang di sini, misalkan kemarin apa makanan ya? Ada apa aja makanan? Ada ayam goreng. Selain ayam goreng, bakso. Selain bakso, donat. Kita dulu ya. Nah, seandainya ini namanya diagram batang. Ya. Cara bikin kalau diagram batang nanti kita pakai batang. Coba ayam goreng. Seandainya ada 6 anak yang suka sama ayam goreng, berarti kita bikin persegi yang ujungnya menyentuh angka 6. Ayam goreng ya, ayam goreng. Terus bakso, misalkan yang suka bakso 10 orang, berarti kita cari jumlahnya 10. Gampang? Bisa buatnya? Bisa. Ini namanya diagram apa? Yang biasa sudah dicatat? Diagram batang. Terus diagram apa lagi ada? Diagram garis. Kalau bikin diagram garis yang pertama kita bikin apa? Sama ya, garis dan ini diagram garis. Nah, setelah kita bikin garis vertikal sama horizontal, kita bikin titik. Itu garis bayangan. Kalau di diagram batang kita pakainya batang. Kalau diagram garis kita harus bikin titik temunya dulu ya. Nah, ayam goreng ada berapa juga sesuai yang ayam goreng.
6. Kita tarik juga garisnya tepat di angka 6. Yang ke-6. Ketemu nggak garis bayangannya? Angka 6 ayam goreng. Di pertemuannya ini kita bikin titik. Udah? Terus bakso. Ada berapa yang suka bakso? 10. Kita tarik juga. Cari ada 10-nya. Sampai di sini apa udah bisa dibilang diagram garis? Sudah? Belum, karena belum terlihat garisnya. Gimana cara bikin garisnya? Sambungin antara titik dan titik. Kita cari titik-titiknya. Baru bisa disebut diagram garis. Oke. Satu lagi, ada diagram lingkaran. Untuk mencari persennya, caranya adalah misalkan yang suka ayam goreng itu ada 6 orang. Sudah diajarin bentuk pecahan? Ini bentuk pecahan. Sudah. Bentuk pecahan ini biasa. Karena kita bakal menggunakan yang persen, maka 6 ini adalah jumlah yang suka ayam goreng. 21 jumlah total siswa. Untuk mencari persen berarti dikali 100, maka kita dapat persentase. Dan dapat persentasenya kita bakal bisa bikin bagian dalam diagram lingkaran. Berapapun persentase yang tepat tadi, baru kita tulis di sini misalkan 25%. Kemudian bentuk diagram lingkaran seperti ini ya, bentuk diagram lingkaran seperti ini. Nah, Bapak sudah kasih contoh diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram gambar sama kayak tabel ya, tapi jumlahnya diganti dengan simbol gambar. Oke, untuk membuat diagram batang dan diagram garis, ada berapa garis yang harus kita buat dulu? Yang belakang, vertikal dan horizontal. Baru kita bikin garis jangan garis titik-titik ini. Baru kita cari jumlahnya. Yang suka ayam goreng berapa anak? 6. Tepatkan ya lurus di angka 6. Itu juga yang garis titiknya tepatkan di angka 6, di angka 10 dan di angka 5. Baru tarik garis. Bisa? Bisa. Kalau bisa, masih ingat dengan kelompok yang Bapak bagi kemarin? Kalau masih sambil nyatet, silakan langsung berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Banyak ini kelompoknya ini. Ini bertiga sudah berempat. Juli berempat, juga berempat. Sekolah ya. Terus Samara, kelompoknya Samara sudah, ini sudah berempat. Aku akan lanjutkan LKPD-nya dulu. Ada berapa? 3 ini berempat pas berempat. Tapi lihat ada 4 lembar. Jangan. Ada 4 lembar ya. Setiap anggota kelompok ngerjain 1 lembar. Silakan dipilih dulu. Mau lembar yang mana? Setiap anggota kelompok dapat 1 lembar. Kecuali yang bertiga berarti ada yang dibikin bersama ya. Yang berempat sudah. Kalau sudah di kelompok tulis kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3 ditulis. Kemudian di nama anggota kelompok kan ada 5 itu. Ditulis kalau yang 4 anggotanya ditulis 4, kalau yang 3 ditulis 3. Tapi di nomor 1 tulis nama kalian sendiri yang bikin lembarnya itu. Sudah, tulis nama kalian sendiri. Setelahnya baru nama teman kalian yang sekelompok.
Sudah paham? Ya. Terus di bawahnya itu ada suruhan. Ada yang disuruh mengumpulkan warna favorit temannya, ada yang disuruh mengumpulkan makanan favorit, ada yang disuruh mengumpulkan permainan kesukaan temannya, ada yang disuruh mengumpulkan mata pelajaran kesukaan temannya. Benar? Benar. Oke. Di tabel yang ini, nah contoh makanan favorit ya. Tanya ke teman kalian, sekarang ada berapa? 15 orang. Berarti tanya ke teman kalian, selain kalian berarti ada 14 orang. 15 dikurangi kalian sendiri ada 14 orang. Tanya teman kalian suka makanan apa? Sudah? Kalau dia suka ayam goreng misalkan, kalian tahu tulis di kolom yang ini. Sudah? Semua teman ditanya apa makanan favoritnya. Pokoknya satu orang anggota kelompok bertugas nanyain temennya sejumlah 14 orang. Sudah? Kalau sudah nanti hitung. Misalkan yang suka yang goreng kan udah tulisnya ditulis 1, 2, 3 berapa jumlahnya tulis di sini. Misalkan ada 5 orang, tulis 5 orang. Tulis 6 orang. Sudah? Terus jumlahnya ditulis di sini. Misalkan jumlah tulisnya ada 7 atau 5, ditulis jumlahnya sini. Dengan angka, bukan tulis ya. Dengan angka 7 dengan 5. Sudah? Kalau sudah, setelah kalian mengerjakan ini berarti kalian sudah mengumpulkan data. Terus lihat suruhan di bawahnya. Ya. Apa itu suruhannya? Ada yang disuruh bikin diagram batang, ada yang disuruh bikin diagram baris, ada yang disuruh bikin diagram lingkaran, ada yang disuruh bikin diagram gambar. Bikin di sini. Sesuai dengan apa yang Agung kasih tahu. Sudah? Oke. Hitungan ketiga silakan dikerjakan dengan waktu sekitar 20 menit. Nama lengkap. Kalau nama pendek, saya ingin. Ya setengah juga apa? Sudah? Hitungan ketiga silakan dikerjakan. 1, 2, 3, silakan dikerjakan. Silakan. Lihat perintah selanjutnya. Sajikan data yang sudah didapatkan ke dalam bentuk apa yang dapat kalian tuh? Jumlah udah 9 tambah 1. Ada bisa 15 nih. Ada bisa 15 tuh. Kan jumlah timbalnya 14. Dia cuma mengisi. Nah, kita sekarang presentasi dulu yang Bapak udah selesai. Kelompoknya Juli. Dari sana dulu. Nah, ini dapat apa? Diagram batang. Coba. Yang suka bakso berapa orang? 4. Terus? 7. Terus? Ya, diagram batangnya bentuknya kayak ini. Ya, kan? Oke, lanjut. Yang warna biru berapa yang suka? Terus? Terus? 5. Kita jangan hari itu coba kasih tahu teman-teman. Benar kayak gitu? Benar kayak gitu? Benar? Benar? Benar. Tapi nggak isi kata keterangan. Coba. Nih, warna biru. Jadi isi keterangan apa sih? Keterangan warna biru. Ini kan apa nih? Warna apa nih? Warna biru kah? Warna
Ini kau warna hitam kan? Warna biru ada 7. Saya warna 7. Saya 7 ada 6 ada. Berarti di kelompok 3 diagram ada masih salah. Satu benar dapat poin 25. Coba lihat diagram. Diagram ini ya, diagram matanya. Ini bakso 4. Nah, ayam goreng 7. 7 dia 7. Umur nama berdua 8. Salah bersih. Begitu. Mie goreng 3. Nah, 3 benar. Salah bersih 20. 20. Manpoin ini benar 10. Berarti 30. Ini konsentrasi. Matematika 2, bahasa Indonesia 5, IPA 1, Agama 1, budaya 5. Terus diagram gambarnya kan, ini diagram gambarnya matematika ada 2. Ada bisa 2 buku, 1 buku udah siswa buat gitu. 2 harusnya ada 1 buku. Terus bahasa Indonesia ada 5. Harusnya pakai 2 buku besar sana, 1 buku kecil. IPA ada 1. Jadi masih salah. Mana poin 10. Terus mana 30 40 poinnya. Mainan favorit Ada mana poin 40. 28. Ini 28. Ini 28 yang penting. Kalau ada kan 28. Yang baru hitungan 1. Yang baru 5. 50, 64,2, di 64,2. Ini dulu. Ini benar. Dan penting 15. Oke, dah belum itu presentasinya. Kelompok 1 dapat poin 30, 40, 15, 55. Belum ada. Kelompok 2 deh, kelompok 3. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terus kelompok 4. Nah, maju. Dan ini kan. Terus 25, 20, 20, tambah 20, 90. Kelompok 4. Terus selanjutnya kelompok 1 atau 2? 1. Yang 1. Diagram lingkarannya benar, tapi tidak isi kata tangan. Dapat 20. Oke, kita dapat 25, 50, 75, 95. Fungsinya adalah agar ketika kita mengumpulkan sebuah data, kita mudah untuk membacanya. Kita mudah menjadi tahu. Misalkan kayak ini, permainan mana yang paling banyak disukai? Tetap ada jumlahnya paling banyak, yaitu 57,1%. Maka itulah fungsinya menyajikan data. Ada berapa penyajian data? Nah, ada apa aja?
Oke, kalau mau bikin diagram batang dan diagram garis, ada berapa garis yang harus dibikin dulu? Apa? Vertikal. Setelah begini, nah tuh, kelompok yang berdiri di sana, nah nanti baru sudah ada dua garis, garis satu yang begini, garis satu yang diagram batang ya diagram garis, dua garis, garis horizontal. Setelah bikin garis vertikal dan horizontal, baru bikin garis diagonal, baru sesuaikan dengan objek dan jumlah siswa aturannya dan kalau bikin diagram gambar, lihat simbol gambarnya mewakili berapa siswa. Misalkan yang tadi satu buku mewakili 2 siswa. Bikin diagram lingkaran, lihat berapa jumlah semua siswa dibagi dengan banyak siswa yang kesini. Kemudian tulis suatu maka dapat persentasenya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, apa yang paling susah dibuat? Ya, kelompok 3. Apa yang paling susah dibuat? Lingkaran. Kelompok samaran? Lingkaran. Berarti yang paling susah pertama lingkaran. Yang kedua, paling susah. Apa yang paling susah? Diagram gambar. Kelompok 1 gambar juga. Apa diagram gambar yang susah? Diagram ada. Diagram garis. Terus kelompok samaran